Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba' ayyuhal ikhwah, a'azakumullah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran maddatun nahwi min kitab Al-Mukhtasar fin Nahw. Kita lanjutkan pelajaran kita tentang matan atau pembahasan matan Al-Mukhtasar fi Ilmi Nahwi yang dikarang oleh guru kita Syekh Dr. Khalid Al-Juhani hafizahullah ta'ala. Sekarang nahnu fi al-fasl khamis, kita sekarang ada di pasal yang kelima, an-nakira wal ma'rifah, nakira dan ma'rifah. Di sini terdapat mabhasan atau dua pembahasan. Yang poin pertama membahas tentang nakira dan poin kedua itu membahas tentang ma'rifah. Sekarang kita masuk poin yang pertama. Al-mabhasul awal an-nakirah. Pembahasan yang pertama adalah nakirah. Yang pertama yang akan kita bahas adalah atau al-mas'alatul ula, poin yang pertama adalah apa itu nakirah. Nakirah menurut Syekh hiya al-ismu alladhi la yadullu ala syai'in muayyan bal yasihu itlaquhu ala kulli wahidin min afradi jinsihi ala sabilil badal. Jadi kalau kita terjemahkan secara bebas, nakirah itu adalah isim. Maka nakirah itu bukan fi'il atau bukan huruf. La yadullu ala syai'in muayyan. Yang nakirah itu adalah isim yang tidak menunjukkan suatu makna tertentu. Artinya dia dia menunjukkan suatu makna, tapi dia tidak spesifik. Jadi dia secara umum. Bal yasihu itlaquhu ala kulli wahidin min afradi jinsihi ala sabil badal. Bahkan boleh kita memutlakan sesuatu tersebut secara umum dari setiap afrod. Misalnya sesuatu itu punya bagian-bagian, maka kita bisa menetapkan dia secara umum. Bisa menetapkan dia secara umum. Supaya lebih kita pahami, kita contoh saja masuk ke misalnya kitabun. Saya mengatakan kitabun. Ini bentuk nakirah. Bentuk nakirah itu apabila dia tidak dimasuki oleh alif dan lam. Otomatis ketika tidak dimasuki alif lam, maka dia akan tanwin. Kitabun, misalnya saya katakan kitabun, maka ini disebut dengan nakirah. Kenapa? Karena kitabun yang dimaksud sini dia tidak merujuk kepada suatu kitab tertentu. Bukan kitab fiqh, bukan kitab usul, bukan kitab hadis, bukan kitab bahasa Indonesia, atau kitab apapun, tapi kitab secara umum. Misalnya saya katakan ra'aitu kitaban, aku melihat sebuah buku. Maka buku yang saya maksud, yang saya lihat itu bukanlah sesuatu buku yang diketahui, cuma akan tetapi dia buku secara umum. Jadi saya melihat sebuah buku di situ, tapi buku apa itu tidak diketahui. Maksudnya dia masih umum. Yang jelas itu adalah buku. Begitu juga rajulun. Ra'aitu rajulan, saya melihat seorang laki-laki. Laki-laki apa itu, siapa? Apakah laki-laki dari Indonesia atau laki-laki? Itu tidak masuk ke dalam kategori nakirah. Al-muhim, yang penting kita melihat laki-laki secara umum. Begitu juga imro'ah, syajarah, warokoh, haiwan, dan seterusnya. Kemudian kullu hadhil asma nakirah. Setiap isim-isim yang ada di atas ini
dia adalah nakirah. Li'annaha tadullu ala syai'in ghairu muayyan, karena dia menunjukkan sesuatu yang tidak spesifik, artinya dia menunjukkan sesuatu yang secara umum. Wa yasihu itlaquhu ala kulli wahidin min afrodi jinsiha ala sabilil badal. Dan kita bisa mengkategorikannya atau kita bisa memutlakannya kepada setiap bagian-bagiannya. Jadi misalnya saya katakan seperti tadi, saya melihat sebuah buku. Bisa saja menurut saya itu buku, saya tidak ketahui itu buku apa. Tapi bisa saja menurut saya itu adalah buku fikih misalnya. Tapi menurut teman saya itu mungkin buku nahwu misalnya. Jadi seperti itu. Jadi buku secara umum. Fakalimah kitabun la tadullu ala kitabin muayyanin na'rifuhu bidzatih. Ini penjelasannya. Kitab di sini tidak menunjukkan suatu kitab tertentu yang kita mengetahuinya. Jadi dia buku secara umum, bukan buku yang kita ketahui. Bal yasihu itlaquhu ala kulli kitab. Dan boleh kita memutlakannya kepada semua kitab. Begitu juga rajulun imro'atun, kira-kira memiliki penjelasan sebagaimana yang di atas. Kemudian kita masuk ke poin yang kedua, bima tu'rafu an-nakirah, dengan bagaimana kita bisa mengetahui isim itu adalah nakirah. Maka dijelaskan bisihati dukhulil alif wal lam 'alaiha. Apabila suatu isim itu dimasuki oleh alif lam, maka itu bukan nakir tapi ma'rifah. Wa idza dakhalat 'alaihi alif wal lam sarat ma'rifah. Apabila dia tidak dimasuki oleh alif dan lam, maka dia adalah nakirah, dan apabila dimasuki alif dan lam, maka dia adalah ma'rifah. Nah, silakan perhatikan tabel ini adalah tabel nakirah dan ini adalah tabel ma'rifah. Gulam al-gulam, rajul ar-rajul, imro'atun al-imro'ah, kitabun al-kitab, dan seterusnya. Jadi kalau kita singkatkan, kita ambil talkhisnya, ringkasannya. Jadi alamat dari nakiro itu adalah isim yang tidak menunjukkan sesuatu yang tertentu atau sesuatu yang spesifik, akan tetapi dia secara mutlak, di mana setiap bagian daripada isim itu yang semakna dengan itu bisa masuk ke dalam kategori itu. Jadi kitabun, maka kitab fikih, kitab hadis, kitab nahwu, Al-Quran itu masuk dalam keumuman daripada penyebutan kata kitab. Kemudian alamatnya, cara mengetahuinya atau ciri-cirinya adalah dia tidak dimasuki oleh alif dan lam. Kemudian kita pindah ke pembahasan yang kedua, yaitu al-ma'rifah. Yang pertama, apa itu al-ma'rifah? Al-ma'rifah itu tentu lawan daripada nakirah. Al-ismul ladzi yadullu ala syai'in muayyan. Sesuatu yang menunjukkan suatu isim
yang menunjukkan tentang sesuatu yang diketahui atau sesuatu yang spesifik. Artinya ketika saya katakan al-kitabu, maka yang kita antara saya dan sebagai mutakalim dan mukhatab, lawan bicara saya, sudah mengetahui buku yang dimaksud tersebut, Alkitab yang dimaksud tersebut. Bisa saja itu buku yang kita bicarakan itu adalah buku Nahwu, buku fikih, atau Al-Quran. Nah, dan ma'rifah itu sendiri dibagi menjadi 6 oleh para ulama ahli nahwu. Yang pertama adalah domair atau domir-domir. Kenapa domir-domir masuk ke ma'rifah? Karena kata ganti itu sudah diketahui. Aku tidak mungkin lagi kita ketahui aku yang mana. Kita tanya si aku yang mana? Dia, kamu, dan seterusnya. Nah, apa itu domair? Domair adalah hiya madalat ala mutakallim au mukhatab au ghaib. Domair itu adalah sesuatu yang menunjukkan tentang 3 pelaku, ya, yaitu orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Orang pertama itu disebut dengan mutakallim, itu orang yang berbicara. Kemudian mukhatab itu adalah lawan bicara. Ghaib adalah orang ketiga, yaitu orang yang dibicarakan. Domair ini ada terdiri dari 3, dan yang sebagaimana saya sebutkan, untuk mutakalim itu terdiri dari 2, yaitu ana dan nahnu, yaitu mufrad yang bentuknya tunggal dan bentuknya jamak. Untuk mukhatab itu terbagi 5. Ada untuk mufrad, untuk tunggal, yaitu anta dan anti. Dia terbagi 2, untuk perempuan dan untuk laki-laki dan untuk perempuan. Anta untuk laki-laki, anti untuk perempuan. Kemudian antuma ini untuk 2 orang, musanna, untuk mukhatab 2 orang. Dan musanna ini dia bisa mewakili laki-laki maupun perempuan, muzakkar maupun muannas. Kemudian yang jamak ini terbagi 2 sebagaimana yang mufrad, yaitu muzakkar dan muannas, laki-laki dan perempuan. Selanjutnya untuk domair ghaib itu sama dengan domair mukhatab. Cuma bedanya dia bermakna ghaib, bermakna orang ketiga. Huwa untuk laki-laki, hiya untuk perempuan. Huma untuk laki-laki dan perempuan, itu untuk musanna. Hum jamak untuk laki-laki, dan hunna jamak untuk perempuan. Selanjutnya yang kedua adalah al-aqlam, yaitu nama-nama seseorang atau nama-nama negara. Al-asma ashkhos, nama-nama orang, atau asmaul buldan, nama-nama negara seperti Zaid, Khadijah, atau Mekah dan Mesir. Kemudian yang berikut adalah asmaul isyarah, kata-kata tunjuk. Nah, kata-kata tunjuk ini juga dimasuki ke dalam ma'rifah atau sesuatu yang sudah diketahui. Kenapa? Karena ketika kita menunjuk sesuatu, maka sesuatu itu sudah diketahui. Nah, kata tunjuk ini terbagi menjadi tiga kategori. Ringkasnya itu terbagi menjadi 3 kategori, yaitu kategori untuk mufrad yang bentuk tunggal, untuk musanna yang bentuk 2, dan untuk jamak bentuk banyak. Haza untuk mufrad muzakkar, hadhihi untuk muannas, mufrad muannas,
Hadzani dengan hadzaini untuk mufrad, untuk musanna baik itu muzakkar maupun muannas. Hadzani ini dalam keadaan ketika dalam keadaan marfu. Nanti akan kita bahas tentang hukum-hukum i'rab. Sedangkan hadzaini ini dalam keadaan ketika dia masuk dalam keadaan mansub atau majrur. Itu untuk muzakkar. Selanjutnya untuk muannas, musanna. Muannas hatani dengan hataini. Hatani dalam keadaan marfu, hataini dalam keadaan mansub dan majrur. Sementara haulai dia tidak memiliki jadi perubahan dari mansub marfu, mansub dan majrur itu hanya berada di musanna. Sedangkan untuk mufrad dan jamak itu tidak memiliki isyarah, tidak terjadi perubahan alias mabni. Kemudian yang keempat adalah al-asma al-mausulah, kata-kata sambung. Ini juga termasuk ma'rifah. Yang pertama adalah alladzi, itu adalah untuk mufrad muzakkar. Allati untuk mufrad muannas. Kemudian di sini ada alladzani, alladzaini untuk muzakkar. Alladzani dalam keadaan marfu, alladzaini dalam keadaan mansub atau majrur. Kemudian allatani untuk musanna muannas. Allataini juga untuk musanna muannas. Allatani dalam keadaan marfu, allataini dalam keadaan mansub dan majrur. Kemudian alladzina itu untuk jamak muzakkar. Kemudian allai dan allati itu untuk jamak muannas. Kemudian yang berikutnya adalah apabila dia dimasuki alif dan lam. Misalnya ar-rajulu, al-kitabu, asy-syajarah dan seterusnya. Setiap isim yang dimasuki oleh alif dan lam maka dia adalah ma'rifah. Kemudian yang keenam adalah ma udifa ila wahidin minal aqsamil khamsati as-sabiqah. Isim apa saja yang disandarkan kepada atau disandarkan kepada isim-isim yang tadi disebutkan di atas. Misal yang pertama, contohnya domir isim yang disandarkan kepada domir. Kitab, ka itu adalah domir. Jadi kita buka buku milikmu. Jadi ini sudah menjadi ma'rifah. Sudah menjadi ma'rifah walaupun dia tidak dimasuki oleh alif dan lam. Baitukum, baitun walaupun tidak masuk ke lam, alif lam, ketika dia disandarkan ke domir maka dia menjadi alif dan lam. Kemudian ketika disandarkan kepada nama orang, misalnya kitabun disandarkan kepada Muhammad, kitab Muhammadin, maka kitab ini menjadi ma'rifah. Kitab ini menjadi ma'rifah. Jadi maknanya berubah menjadi
buku miliknya Muhammad. Begitupun seterusnya. Kemudian disandarkan kepada isim isyarah. Misalnya, hada talibun. Kitabun hada talibu. Baitu haula. Jadi rumah kitabun hada talib. Jadi buku ini miliknya si pelajar itu. Baitu haula'i rijal. Rumah ini milik mereka laki-laki, para lelaki itu, dan seterusnya. Kemudian disandarkan kepada isim mausul. Misalnya kitabunil ladzi ijtahada. Kitab yang dia itu bersungguh-sungguh. Baitunil ladzi safiru atau safara. Rumah yang mereka itu bersafar kepadanya, gitu. Kemudian misal mudhaf ilal ma'rifah bil alif wal lam. Kemudian misalnya kitabut talibi, kitab milik daripada pelajar itu atau siswa itu. Baitur rojuli, rumah pemuda itu atau rumah laki-laki itu. Hijabul mar'ati, hijabnya wanita itu. Jadi dia disandarkan kepada isim yang memiliki, yang menunjukkan ma'rifah, yaitu ma'rifah dengan alif dan lam. Maka kitabun pun berubah menjadi ma'rifah. Wallahu a'lamu bissawab. Anak kira cukup sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan ke bab yang berikut, bab tsani al-bina wal i'rab. Jangan teman-teman jangan lupa untuk mengerjakan latihan-latihan di atas, latihan-latihan soal yang diberikan, dan insya Allah kita lanjutkan di video-video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.